Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait katalis homogen. Next. Yang pertama adalah hidrogen. Hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Hidrogen adalah unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Senyawa hidrogen relatif langka dan jarang dijumpai secara alami di bumi dan biasanya dihasilkan secara industri dari berbagai senyawa hidrokarbon seperti metana. Nah, kemudian untuk metode dan reaksi pembuatan hidrogen ada dua, yaitu dari bahan bakar fosil dan energi terbarukan. Next. Kemudian untuk bahan bakar fosil terdapat beberapa metode di mana ada dua metode. Yang pertama metode reformasi hidrokarbon dan pirolisis hidrokarbon, di mana metode reformasi hidrokarbon dibagi menjadi tiga, ada metode reforming uap, metode oksidasi parsial, dan metode reformasi autotermal. Next. Sedangkan untuk energi terbarukan terdapat dua metode juga, yaitu yang pertama proses biomasa dan yang kedua pemisahan air. Di mana proses biomasa ada dua metode, yaitu proses termokimia dan proses biologis, dan pemisahan air terdapat tiga metode, yaitu elektrolisis, termolisis, dan fotoelektrolisis. Next. Ya, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis metode pembuatan hidrogen yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat pada slide next. Nah, next. Dan untuk penentuan jenis metode pembuatan hidrogen, di sini kami memilih elektrolisis dikarenakan yaitu yang pertama metode ini memiliki kelebihan tidak adanya polusi dengan bahan baku sumber yang terbarukan. Proses teknologi ini juga sudah terbukti lah secara infrastruktur. Kemudian bahan bakunya juga melimpah. Produk samping yang dihasilkan hanyalah oksigen dan berkontribusi pada integrasi res sebagai opsi penyimpanan listrik. Nah, selain itu metode ini sering digunakan dalam memproduksi hidrogen itu sendiri. Next. Oke, untuk berikutnya sebelum menuju ke faktor-faktor elektrolisis air, kita harus mengerti apa itu elektrolisis air. Elektrolisis merupakan peristiwa penguraian air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen dengan menggunakan arus listrik. Mekanisme yang terjadi adalah saat senyawa ionik diberikan aliran listrik, ion-ion dalam larutan akan bergerak dan menghantarkan arus listrik melalui larutan. Hantaran listrik melalui larutan elektrolit terjadi ketika sumber arus arah memberi muatan yang berbeda pada kedua elektroda. Katoda sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Nantinya, spesies tertentu dalam larutan akan mengambil elektron dari katoda dan spesies lainnya akan melepas elektron ke anoda. Selanjutnya, elektron akan dialirkan ke katoda melalui sumber arus arah. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kualitas elektrolit, konsentrasi elektrolit, dan material dari elektrolida, di mana elektrolit kuat akan mempercepat reaksi elektrolisis, kemudian konsentrasi yang besar dan logam yang reaktif juga akan mempercepat terjadinya reaksi elektrolisis air. Dan perkembangannya ada di teknologi alkalin, proton exchange membrane, dan solid phase elektrolisis cell. Berikut merupakan reaksi dari elektrolisis air. Dan produksi tahunannya bisa mencapai 380.000 kg H2. Next. Baik, selanjutnya untuk pemilihan dari katalis homogen yang dapat digunakan dalam proses elektrolisis air, di mana biasanya katalis yang digunakan itu ada tiga, yaitu H2SO4, NaOH, dan KOH. Di mana dalam satu penelitian membandingkan antara katalis H2SO4 dan NaOH, didapatkan bahwa katalis H2SO4 ini paling efisien di konsentrasi 0,1 molar dengan arus 35 ampere yang memiliki efisiensi sebesar 48,782%. Sedangkan dari NaOH paling efisien pada konsentrasi 0,25 molar dengan arus 35 ampere yang memiliki efisiensi 89,372%. Yang dimana ini membuktikan bahwa katalis NaOH itu lebih efektif dalam mempercepat reaksi elektrolisis air. Sedangkan apabila NaOH ini dibandingkan dengan KOH, sebenarnya KOH ini memiliki konduktivitas ionik yang lebih tinggi sehingga laju reaksi akan lebih cepat namun lebih mahal dan kemurnian gas hidrogen itu dihasilkan lebih rendah, sehingga di sini yang paling efektif dan
masih mudah dan masih terjangkau, yaitu katalis NaOH, sehingga itu adalah katalis yang akan kami pilih. Next. Berikutnya adalah karakteristik katalis homogen. Setelah dilakukan perbandingan, maka katalis NaOH efektif digunakan dalam proses elektrolisis air untuk menghasilkan hidrogen. Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi katalis NaOH dan kekuatan arus yang digunakan, semakin tinggi volume produk H2 yang dihasilkan. Efisiensi tertinggi diperoleh pada konsentrasi 0,75 M dan arus 35 ampere, di mana efisiensi katalis NaOH mencapai 89,354%. Untuk karakteristik katalis NaOH sendiri, NaOH merupakan basa kuat yang dapat melepaskan ion OH- dengan mudah. Ion OH- ini dapat bereaksi dengan ion H+ dalam air untuk membentuk molekul air kembali sehingga dapat mempercepat reaksi elektrokimia. Katalis NaOH mampu meningkatkan konduktivitas elektrolit pada proses elektrolisis. Katalis NaOH juga stabil digunakan pada lingkungan asam dan efektif di lingkungan alkali serta pada suhu tinggi. Next. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu ionisasi NaOH. Jadi pada tahap awal ini NaOH akan bereaksi dengan air dan terionisasi menjadi ion Na+ dan OH-. Selanjutnya yaitu pembentukan ion hidrogen. Jadi selama proses elektrolisis, arus listrik mengalir melalui elektrolit NaOH dan air. Ion hidroksida akan terbentuk karena bereaksi dengan molekul air membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Next. Selanjutnya yaitu elektrolisis air. Jadi ketika arus listrik terus dialirkan melalui larutan elektrolit, ion hidrogen dan ion hidroksida akan bermigrasi ke elektroda yang berlawanan. Nah, ion-ion hidrogen yang mencapai elektroda positif akan menerima elektron dari elektroda dan membentuk gas hidrogen. Sementara itu, ion hidroksida yang mencapai elektroda negatif akan melepaskan elektron dan membentuk gas oksigen. Next. Yang keempat yaitu regenerasi ion hidroksida. Jadi selama proses elektrolisis air, ion hidroksida akan berkurang jumlahnya karena bereaksi dengan molekul air dan membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Akan tapi, ion hidroksida yang tersisa akan beregenerasi ketika ion natrium dalam larutan NaOH bereaksi dengan ion hidroksida yang tersisa dan membentuk kembali NaOH. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.